Main ID, saya di divisi Corporate Responsibility di timnya Pak Beni. Izin saya mewakili Pak Beni selaku Kepala Divisi Corporate Responsibility. Terus kemudian juga ada dari direktur kita juga Pak Dani Amrul Ihdan, Direktur Hubungan Kelembagaan, juga menyampaikan salam buat teman-teman. Hari ini kita akan mulai training ya, pelatihan untuk LCA dilanjut dengan uji kompetensi. Nanti kita selama 4 hari ini akan dipandu dari Dakara Consulting. Mungkin nama saya Saiful, saya adalah PIC untuk selama 5 hari ke depan, mulai dari training sampai juga uji kompetensi dari PT Dakara Consulting LCA Indonesia. Nah, selama 4 hari ini kita akan melaksanakan training sesuai Perdirjen PPKL ya, untuk menjadikan syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan lisensi LCA BNSP gitu. Halo, saya dari PT Antam Teknisnya bagian di CSR Pak, CSR kantor pusat. Jadi organisasi LCA itu suatu yang baru. Jadi karena saya di CSR juga baru 1 tahun dan memang 23 tahun saya di underground Pak, di tambang, jadi barisan tambang di CSR, sehingga untuk LCA itu suatu yang baru dan ya saya belum bisa melakukan terkait dengan hal terkait LCA. Mudah-mudahan Pak dengan adanya pelatihan pada kali ini akan menambah ilmu dan juga sesuatu yang baru ini kan mudah-mudahan juga nanti untuk bisa lebih baik lagi. Asal dari UBPN Kolaka, jabatan saya HSM Manager. Untuk bidang LCA sendiri saya belum pernah terjun langsung ya, tapi biasanya sih yang membuat itu tim saya ya. Jadi ya ini kesempatan baik ya bagi saya untuk mengetahui apa yang tim saya lakukan sehingga bisa melakukan evaluasi dan harapannya ini bisa meningkatkan apa-apa yang di tim saya sudah ketahui. Mungkin itu dari saya. Perkenalkan, saya Andi Abdi Mansur, dipanggil Adi. Saya dari Antam Logam Mulia. Bergeraknya sih di bidang production planning and inventory control. Cuma ditugasi buat ikut physical assessment hari ini. Saya kenalkan Pak, saya Taufik Ahmad Nugraha dari PT Antam Tambang di Maluku Utara. Jabatan sendiri sih saya di forestry junior spesialis. Ya kalau tadi dibilang baru juga sama Pak, kami juga baru juga untuk mengikuti asesmen ini, untuk cycle assessment sendiri. Ya mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk saya pribadi. Saya dengan Intan Zainab Bau dari Bukit Asap. Kebetulan saya berasal dari Satuan Kerja Sustainability atau mungkin CSR dulunya. Dan terkait pengalaman LCA, sebetulnya selama ini sih kalau kami secara langsung belum pernah ada pengalaman langsung, tetapi memang sempat beberapa kali komunikasi dengan teman-teman lingkungan saja sih, karena biasanya kan kaitannya dari hasil LCA itu diupayakan program CSR-nya ada keterkaitan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, dipanggil Hasan. Kebetulan saya dari Bukit Asam, unit Pelabuhan Tarakan. Jabatan saya 3 bulan ini menjadi asisten presiden dan 3L pengelolaan lingkungan dan security. Jadi untuk kegiatan LCA ini saya masih nol, karena selama ini saya dari tahun 97 di satker operasional, jadi kegiatan pelabuhan, baru pindah ke satker di luar K3 ini, di luar operasi baru 3 bulan ini. Jadi saya berharap dengan adanya pelatihan ini banyak hal yang bisa menambah pengetahuan saya. Nama saya Doni Syaputra, saya dari PT Asam, Satuan Unit Dermaga Kertapati.
Saya di satuan kerja di Kertapati yaitu mekanik entry. Dengan pengalaman LCA saya belum ada. Mungkin dengan adanya latihan ini saya bisa menambah lagi ilmu LCA ini. Perkenalkan, nama saya Rio Wahyudi, kebetulan di PT Timah, dan di unit kalau di PT Timah ada banyak unitnya. Kebetulan kami di unit produksi darat Bangka. Terus untuk LCA, karena memang unit produksi darat Bangka sampai hari ini belum pernah hijau, Pak. Jadi terkait LCA belum pengalaman, namun di unit-unit yang lain di PT Timah sudah ada yang hijau dan ada yang menuju emas juga, ada yang sudah emas juga ya. Nah itu mungkin yang sudah berpengalaman. Kan nama diri saya Dodi Predika, biasa dipanggil Dodi. Untuk divisi unit saya di CSR PT Timah. Kalau untuk pengalaman sendiri di LCA kemarin baru diskusi dengan Kang Angga, alhamdulillah dapat pencerahan, Pak. Jadi masih nol sekali, Pak. Saya Andika Putra, Pak. Saya dari PT Inalum, dari produksi, Pak. Jadi kalau nyusun proper untuk bagian produksi saya bisa udah biasa sih. Tapi kalau LCA ini masih hal yang baru juga, Pak. Jadi mungkin sebagai pembelajaran kepada kami nanti bisa apa-apa yang bisa kami untuk perbaiki, bisa kami perbaiki dan kami implementasikan nanti di pesan kami, Pak. Ya. Jadi nama saya Lutfi, saya penempatan di pabrik peleburan Kuala Tanjung, Inalum, sebagai staf untuk Enviro. Kalau untuk pengalaman menyusun LCA, jadi kalau menyusun sendiri secara langsung belum, tapi kalau penyusunan pernah terlibat, dibantu juga waktu itu kebetulan sama ada kakak. Mungkin itu dari saya harapannya juga dari pelatihan ini, mungkin selain ini bisa punya skill untuk menyusun sendiri. Jadi lebih bisa banyak diterapkan di pabrik. Perkenalkan, nama saya Taufik Faisal dari PT Inalum. Dalam 2 tahun ini menjabat sebagai manajer ketiga lingkungan di kantor PLTA. Untuk LCA sendiri, memang sebelumnya tahun yang lalu kita sudah ada mengikuti dari Dakara ya. Dari tim PLTA sendiri sudah ada 2 personil yang sertifikasi untuk LCA. Untuk ini mungkin harapannya saya bisa mengetahui lebih detail ya, cara perhitungannya dan sebagainya. Jadi perkenalkan, nama saya Ali Hasian Harahap. Saya selaku VP CSR di pabrik Kuala Tanjung. Untuk pengalaman LCA belum pernah, Pak. Jadi harapannya ini bisa mengikuti training ini dengan baik dan menambah pengetahuan dan wawasan saya sehingga nanti bisa berkontribusi dalam penyusunan LCA. Jadi nama saya Yasek, terima kasih ya. Diminta sama Dakara Konsultan untuk berbagi tentang LCA. Sehari-hari saya sendiri adalah peneliti di BRIN ya. Riset saya memang kebetulan terkait LCA. Jadi saya senang ya kalau bisa sharing ke Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya saya sharing tentang apa yang saya tahu tentang LCA, tetapi seringkali saya juga belajar banyak dari pengalaman Bapak Ibu sekalian di lapangan ya. Bagaimana kemudian tugas saya jadi satu hari ini saya akan bersama Bapak Ibu sampai jam 3 nanti, jam 3 untuk menyampaikan 3 materi ya. Pertama adalah overview, kemudian nanti yang kedua adalah tentang goal and scope. Goal and scope itu adalah tahap pertama penyusunan LCA. Jadi menyusun LCA itu ada 4 tahap. Yang saya jelaskan hari ini 2 tahap pertama, yaitu tentang mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua tentang inventory. Ini adalah di label di final product. Tentu dia sampai ke konsumen akhir kan. Ini berarti orang di Indomaret ini, kalau kita mau beli susu di Indomaret kita lihat tuh ada labelnya final konsumen, Pak. Tapi kalau Bapak dagangannya batu bara kan bukan ke Indomaret jualannya, kan business to business. Nah itu nanti ada bentuk yang lain namanya declaration, environmental declaration, jadi dokumen nanti. Untuk inventory gas rumah kaca itu kan outputnya itu kan
informasi intensitas ya, berapa karbon per ton produk ya, seperti dari gambarannya ya. Kalau LCA ini nanti output terakhirnya berarti berupa angka indeks gitu juga ya? Apakah indeks gabungan antara karbon, energi dan sebagainya itu seperti apa ya Pak ya? Kalau untuk LCA itu. Nah, terus juga mungkin ya kalau untuk di palm itu kan ada ini ya, ada responsible palm gitu ya, yang sertifikat kalau dia palmnya sawitnya itu sustainable gitu ya. Nanti apakah kayak palm yang sustainable ini apakah kayak LCA juga gitu? Ini saya juga masih ngawang-ngawang nih produknya Pak. Mungkin digunakan dampaknya sudah besar. Nah, ada juga dampak lingkungan dari akibat proses Pak. Apakah itu sudah digabungkan dari proses sampai jadi produk harus dihitung, atau produk tersebut ketika kita gunakan itu dampaknya seperti apa? Kan dua hal yang berbeda Pak. Apakah digabung atau produk aja nih dampaknya? Itu kan LCA nanti kita menjumlahkan dari, kalau skopnya cradle to grave ya, itulah ambil contoh GRK dulu saja Pak. Artinya kita menjumlahkan total GRK yang dihasilkan dari akuisisi material sampai produknya dipakai konsumen, berapa nanti GRK yang dihasilkan. Nah, yang saya agak bingung itu kenapa kalau LCA dia dijumlahkan dari cradle to grave ya, yang dipublish nanti data akhirnya enggak. Kita misal material akuisisi berapa, dari produksi berapa, dan kemudian dari sisi penggunaan konsumen berapa gitu. Maksudnya kalau dia yang dipublish itu data yang total cradle to grave, jadi nggak kelihatan gitu dia bagian yang kontribusi paling besar sebenarnya di mana gitu. Dan kalau di proper pun kemarin dimintanya itu, seingat saya juga total gitu. Kenapa dia agak berbeda ya kalau misalnya GRK sendiri yang laporan GRK dia kan dibagi ada 1, 2, 3 gitu, ada yang dari pembelian energi, 2 produksi 1, dan 3 itu yang hubungannya sama pembelian material dan lain-lain lah di luar yang dari produksi. Mungkin boleh nanti juga minta penjelasannya terkait itu kenapa berbeda gitu lah, atau mungkin pemahaman saya yang kurang tepat. Terima kasih. Sebenarnya kapan sih LCA itu dilakukan orang ya? Kalau di Indonesia berarti baru 1 tahun ya, 2021, sekarang 2022, baru 1 tahun LCA di Indonesia. Yang tadi bikin kue, nanti kita perlu LCA telur, LCA listrik, kan pakai listrik. Karena bisnis to bisnis kan, bagaimana kita bisa meyakinkan mendapatkan harga yang lebih dengan mendapat kepercayaan dari konsumen. Nah, konsumen kepengen proses produksi kita itu sesuai dengan standar mereka. Nah, mereka biasanya sudah punya standar khusus, Pak. Kompetitornya juga bisa lihat, loh kok ya segitu gitu. Ini gimana ngitungnya dia nih? Jangan bohong gitu. Makanya kalau yang ini harus strict, karena bisa urusannya bisa hukum nih. Kalau kompetitor nggak suka, wah ini bohong nih. Nah terus kira-kira nanti harus membedakan sistem sendiri. Ini yang disebut kita punya kontrol ya. Ini sistem lain ini di hulu, ini sistem lain di hilir. Ini tolong dipahamin ya. Yang ini karena ini nanti kita exercise-nya pakai ini. Jadi ada sistem lain. Baik Bapak Ibu dan Saudara rekan-rekan sekalian, demikianlah hari pertama training Ilkan Training Series on Life Cycle Assessment Proper yang memuat 3 materi pada hari pertama ini. Yang pertama yaitu Overview Life Cycle Assessment, yang kedua adalah Tujuan dan Ruang Lingkup yang termasuk dalam SNI 14040, dan yang ketiga adalah Inventory Daur Hidup. Untuk mengetahui lebih detail acara ITSOLCA ini, Bapak Ibu, kami mengajak semua rekan-rekan, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengetahui agenda pada training ITSOLCA ini. Kami mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk ikut di acara ITSOLCA atau Ilkan Training Series on Life Cycle Assessment
yang bekerja sama dengan PT Dakara Consulting LCA Indonesia dengan Ilkan, bisa kontak kami di WA di bawah ini. Dan ikuti program-program kami bisa dilihat pada website www.dakara-lcaindonesia.com dan sosial media lainnya IG dan FB di bawah ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Kirim ke banyak rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian untuk mengetahui informasi selanjutnya. Bye-bye. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.